kuliah Etika Profesi Guru. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang manajemen etika profesi guru. Saya Azizatul Bariro sebagai presenter pertama dan teman saya Harisma Rudiana Putri sebagai presentator kedua. Nah, untuk topik pembahasan pada kesempatan kali ini yakni kita akan membahas tentang 3 topik. Yang pertama mengenai pengertian manajemen, yang kedua tentang kedudukan manajemen dalam etika profesi guru, dan yang ketiga yakni ruang lingkup manajemen dalam etika profesi guru. Yang pertama membahas tentang pengertian manajemen. Seperti yang kita tahu bahwa manajemen pada era dulu itu lebih dominan atau lebih sering kita dengar itu dominan dalam lingkup organisasi-organisasi, terutama organisasi ekonomi dan perusahaan-perusahaan profit. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman dan berjalannya waktu, istilah manajemen itu sudah akrab di telinga kita dalam kehidupan manusia sehari-hari. Seperti contoh, entah itu manajemen individual maupun manajemen kelompok. Contohnya manajemen individual yakni seperti contoh kita memanage jadwal kita sehari-hari, yakni mulai dari bangun tidur sampai kita bangun lagi pada pagi hari, seperti itu. Nah, adapun pengertian manajemen sendiri itu, manajemen berasal dari kata to manage yang diambil dari bahasa Itali manager. Manager ini berasal dari kata manager yang diambil dari bahasa Latin yakni manus yang berarti tangan atau hand. Nah, sedangkan dalam kamus bahasa Inggris, kata manage ini diberi arti yakni to direct and control atau membimbing dan mengawasi, to treat with care atau memperlakukan dengan seksama, to carry on business or affair mengurus perniagaan atau urusan persoalan-persoalan, and to achieve one purpose mencapai tujuan tertentu. Jadi pengertian manajemen sendiri secara bahasa itu ada banyak, ada yang mengatur, kemudian membimbing, mengawasi, mencapai tujuan bersama, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut istilah, arti kata manajemen ini juga memiliki beberapa perbedaan pendapat mengenai tokoh-tokoh seperti John DeMille. John DeMille ini mengartikan manajemen sebagai the process of directing and facilitating the work of people organized in formal groups to achieve a desired goal. Jadi yang dimaksud dengan manajemen menurut John DeMille ini yakni suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan, karena ini lingkupnya organisasi. Sedangkan pengertian manajemen menurut istilah yang kedua yakni menurut James E. V. Stoner and Carlos Winkel yang mengartikan manajemen sebagai process of planning, organizing, leading, and controlling the effort of organizational resources to achieve stated organizational goals. Yakni manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi terwujudnya suatu tujuan atau tujuan tersebut. Sedangkan yang ketiga, Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard mengartikan manajemen sebagai working with untrue individuals and groups to accomplish organizational goals. Yakni manajemen adalah suatu usaha yang dilakukan dengan atau bersama individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa pengertian dari John DeMille dan James E. V. Stoner dan Charles Winkel ini hampir sama, yakni hampir sama akan tapi berbeda. Yang membedakan apa? Dalam pengertian manajemennya John DeMille, manajemen itu melalui beberapa proses, yakni proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja. Sedangkan menurut James E. V. Stoner dan Charles Winkel ini, proses-proses manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi. Nah, dari ketiga pengertian tersebut, tujuan dari manajemen sendiri ini apa ya? Itu untuk mencapai tujuan bersama. Karena di sini rata-rata dari ketiga pengertian itu mengambil dari pengertian manajemen dalam ruang lingkup organisasi, seperti itu. Selanjutnya ini hal-hal pasti mengenai manajemen. Jadi
Hal-hal yang pasti dalam manajemen itu ada 5. Yang pertama, manajemen ada tujuan yang akan dicapai bersama. Seperti yang kita tahu bahwa manajemen pada era dulu yakni diterapkan dalam lingkup organisasi-organisasi dan perusahaan-perusahaan, di mana di dalamnya jelas ada suatu tujuan tertentu yang akan dicapai secara bersama, seperti itu. Selanjutnya, manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni. Kenapa dikatakan ilmu? Karena di dalam manajemen sendiri itu terdapat teori-teori dan konsep-konsep mengenai manajemen. Dan manajemen itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari sejak lama. Dan kenapa kok dikatakan seni? Karena dalam manajemen itu ada proses mengatur, mengawasi, memimpin, dan lain sebagainya. Dimana dalam proses mengatur dan memimpin ini termasuk sebuah seni, yang mana bagaimana cara seseorang untuk mengajak atau mengatur seseorang agar mau bekerja sama dengan mereka atau dengan kita, seperti itu. Dan selanjutnya, manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, dan terintegrasi dalam memanfaatkan, jelas ya. Dan yang selanjutnya yakni manajemen menerapkan pembagian tugas dan tanggung jawab untuk masing-masing kegiatan. Jadi setiap orang atau setiap kepala itu memiliki tugas atau job description sendiri-sendiri dan berbeda, seperti itu, sesuai dengan jabatannya atau sesuai dengan apa yang dia bisa. Dan yang terakhir yakni manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Jelas seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam manajemen bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua mengenai kedudukan manajemen dalam etika profesi guru. Nah, sebelum dibahas tentang kedudukan manajemen dalam etika profesi guru, alangkah lebih baik ketika kita mengetahui tugas guru terlebih dahulu. Jadi tugas guru seperti yang kita tahu kan hanya terlibat dalam lembaga pendidikan saja, mengajar, mendidik, dan lain sebagainya. Akan tapi di luar dari itu, tugas guru itu sebenarnya secara general ada 3, yakni tugas profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas kemasyarakatan. Tugas profesi apa? Yakni tugas dalam lembaga pendidikan seperti mendidik, mengajar, dan melatih. Mengajar, mendidik itu mengembangkan nilai-nilai kehidupan pada siswa, sedangkan mengajar itu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada siswa, dan melatih itu mengembangkan keterampilan siswa. Sedangkan tugas kemanusiaan itu seperti apa? Yakni sebisa mungkin guru itu harus bisa berinteraksi sosial dan bisa menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada siswanya. Agar apa? Agar si siswa ini memiliki jiwa-jiwa kesetia kawanan dalam interaksi sosial, seperti itu. Dan yang terakhir, tugas kemasyarakatan. Jadi tugas kemasyarakatan ini hampir seperti pengabdian, dan dalam pengabdian ini tugas guru itu tidak hanya menanamkan nilai moral kepada muridnya saja, akan tapi juga kepada masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar guru tersebut. Nah, selanjutnya yakni kedudukan manajemen. Kedudukan manajemen sendiri dalam etika profesi guru ini sebenarnya kelompok kami mengalami kesulitan ya untuk mencari referensi terkait kedudukan manajemen terhadap etika profesi guru. Yang ada yakni yang secara general manajemen itu memiliki kedudukan dalam lembaga pendidikan, yang mana lembaga pendidikan ini nanti kita sempitkan ruang lingkupnya menjadi guru, seperti itu. Nah, jadi kedudukan manajemen dalam pendidikan yaitu untuk apa? Untuk memanage atau mengatur bagaimana guru itu bisa memanage sarana prasarana dengan baik atau bagaimana guru itu bisa manage kondisi kelas, kondisi siswa agar siswa itu bisa menerima pembelajaran atau materi dari guru tersebut, seperti itu. Dan selanjutnya yakni ruang lingkup manajemen dalam etika profesi guru akan dijelaskan oleh presentator kedua, yakni Harisma Rudiana Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harisma Nurdiana Putri sebagai presentator kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup manajemen dalam etika profesi guru. Nah, ruang lingkup itu sendiri dibagi menjadi 4, yakni yang pertama, perencanaan atau planning, yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yang ketiga, aktualisasi
atau actualization. Dan yang keempat, pengawasan atau controlling. Baik, yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dalam menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan dengan cara seefektif mungkin. Nah, perencanaan ini sendiri dibagi menjadi dua, yakni yang pertama perencanaan jangka pendek dan yang kedua perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek merupakan penyiapan materi dan aktivitas siswa dalam jangka harian dan mingguan. Kemudian, perencanaan jangka pendek juga perlu ditunjang dengan adanya perencanaan jangka panjang, di mana perencanaan jangka panjang ini memastikan ketercakupan kurikulum dalam penyampaian materi dan nilai-nilai kepada siswa dalam jangka semester dan tahun ajaran. Nah, dalam tahap perencanaan ini sangat penting bagi guru untuk memahami peran-peran mereka sebagai pengajar. Terdapat beberapa peran guru sebagai pengajar, yakni yang pertama, guru berperan sebagai demonstrator. Yang kedua, guru berperan sebagai pengelola kelas. Yang ketiga, guru berperan sebagai mediator dan fasilitator. Dan yang keempat, guru berperan sebagai evaluator. Yang selanjutnya adalah pengorganisasian atau organizing, di mana pengorganisasian ini merupakan bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara para siswa sehingga tujuan dari pembelajaran bisa dicapai dengan efektif. Nah, terdapat beberapa studi yang telah merangkum beberapa kesuksesan dalam proses pengorganisasian ini. Yang pertama, guru efektif menangani tugas-tugas rutin dengan segera dan efisien. Yang kedua, telah disiapkannya materi-materi sebelum proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, guru efektif menitik beratkan struktur manajemen siswa dan guru. Yang keempat, para guru memprioritaskan aktivitas membaca siswa. Dan yang terakhir, guru mengomunikasikan kepada para murid mengenai keterorganisasian ruang dan tempat disimpannya materi-materi pembelajaran. Dan ruang lingkup yang selanjutnya yakni aktualisasi atau actualization. Aktualisasi adalah kegiatan menempatkan siswa dalam kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan. Nah, dalam aktualisasi ini terdapat beberapa variabel kesuksesan siswa dalam pembelajaran. Yang pertama yakni melibatkan siswa secara aktif. Jadi, di sini guru sangat diharapkan untuk bisa melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran dengan cara memberikan waktu untuk siswa agar mereka bisa menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Yang kedua adalah menarik minat dan perhatian siswa. Minat di sini bersifat tetap pada pribadi siswa, sedangkan perhatian bersifat sementara. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan suatu pembelajaran yang interaktif guna menarik minat dan perhatian siswa. Yang ketiga yakni membangkitkan motivasi siswa. Motivasi sendiri memiliki pengertian suatu proses kegiatan guna mengaktifkan motif-motif menjadi kegiatan secara nyata atau perilaku secara nyata. Nah, salah satu cara untuk membangkitkan motivasi belajar siswa yaitu menerapkan pembelajaran yang interaktif itu sendiri sehingga siswa bisa mengikuti pembelajaran di kelas dengan antusias. Yang keempat yakni prinsip individualitas.
Nah, di mana prinsip individualitas ini mengharuskan guru untuk memahami siswa secara individu. Seperti yang kita tahu, siswa memiliki latar belakang dan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi, guru harus menerapkan metode pembelajaran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan siswa tersebut. Yang terakhir yakni peragaan dalam mengajar. Sangat penting untuk dipakai alat peraga dalam pembelajaran guna menyiasati proses pembelajaran agar tidak terkesan membosankan dan mengurangi fokus siswa dalam pembelajaran. Alat peraga yang dimaksudkan seperti slide PPT, gambar, mind map, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan apakah suatu kegiatan telah terlaksana ataukah belum terlaksana. Pada pengawasan ini terdapat 3 tahap, yakni yang pertama pemantauan, yang kedua supervisi, dan yang ketiga pelaporan. Yang pertama adalah pemantauan. Dalam pemantauan, ini dilakukan untuk 3 kegiatan, yakni perencanaan, pengorganisasian, dan aktualisasi. Tahap selanjutnya adalah supervisi. Supervisi bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti diskusi, konsultasi, dan pelatihan. Yang terakhir adalah pelaporan. Pelaporan harus memuat hasil-hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Tujuan dari pelaporan ini sendiri adalah untuk menunjang dan mengembangkan keprofesionalan para guru. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.